Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengatur format penulisan makalah ataupun laporan secara otomatis. Langkah yang pertama, setelah kita membuat dokumen baru, kita atur ukuran kertasnya dan juga margin. Kita pakai A4, kemudian untuk marginnya semisal atas 4, kiri 4, bawah dan kanan 3 cm. Kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah style yang normal, kita ganti menjadi font Times New Roman dengan ukuran font 12. Kita pakai justify dan spasi 1,5. Jika yang klik yang ini nanti spasinya 2, yang ini 1, yang tengah 1,5. Kemudian untuk warna font kita atur otomatis. Setelah itu kita buat apa aja sih yang harus dimasukkan ke komponen-komponen, apa saja yang harus dimasukkan ke daftar isi. Misalkan ini saya atur misal mulai dari abstrak, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, dan masih banyak lagi. Langkah pertama setelah kita membuat ini, kemudian kita klik enter beberapa kali. Setelah itu kita klik yang layout, kemudian klik, kemudian page. Ini digunakan misalkan kita menggunakan settingan yang sama, misal abstrak sampai daftar tabel itu kita menggunakan penomoran menggunakan angka Romawi. Kita pakai yang ini. Misalkan beda format, kita pakai yang ini. Kemudian dilanjut dengan page yang ini. Setelah itu kita lanjut menulis kata pengantar, kemudian klik lagi, kita tulis daftar isi, kemudian daftar gambar, setelah daftar tabel kan itu masuk ke bab 1 ya, kita pakai section klik, kemudian kita tulis misal bab 1 pendahuluan, kemudian kita enter lagi, kita pakai yang ini. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 misalkan metodologi penelitian, kemudian bab 4 semisal hasil dan analisis. Kemudian bab ke-5 kesimpulan dan penutup, kita tulis kesimpulan dan saran itu nanti kita masukkan ke bab 5. Bab 5 penutup. Setelah itu daftar pustaka, kemudian lampiran. Langkah selanjutnya kita manfaatkan style heading 1 dan style heading 2 dan seterusnya untuk membuat daftar isinya secara otomatis. Kita mulai dari atas, kita klik heading 1, kita lihat fontnya berubah dan ukurannya juga berubah. Misalkan pada pedoman penulisan di kampus kalian menggunakan Times New Roman dengan font 14, kita bisa atur di sini. Kemudian klik modify,
kita pilih Times New Roman, ini ukuran 14 misal. Kemudian kita misalkan di pedomannya dicetak tebal, kita klik ini, kemudian warnanya otomatis. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan heading 1 sampai pada bagian lampiran. Kita lakukan hal yang sama sampai akhir ya, menggunakan heading 1. Oh iya, kemudian langkah selanjutnya, semisal pada pedomannya kita diharuskan menulis judul tiap bagian-bagian di tengah-tengah, maka kita ubah menjadi center dan kita klik OK. Setelah itu kita lanjut untuk menggunakan multi level list. Ini dapat dilihat harusnya kan di bab pendahuluan kan bab 1, tapi ini bab 6 kita harus hapus dulu yang sebelum-sebelumnya. Kita langsung backspace saja. Kita lakukan hal yang sama sampai daftar tabel. Kemudian pada bab 1 pendahuluan, ini kan harusnya ada tulisan bab ya di sini sebelum tulisan angka 1. Kita aturnya di sini, define new multi level list, kemudian yang ini untuk heading 1. Di sini kita masukkan aja tulisan pada sebelah kiri nomor 1, dan kita klik OK. Untuk percobaan kali ini kita atur di rata kiri aja ya, kita begini. Kemudian ini udah otomatis bab 2, 3, 4, 5. Kemudian daftar pustaka tinggal kita hapus saja seperti ini, dan ini juga. Setelah itu kita isikan tiap babnya menggunakan ini tadi ya, menggunakan heading 2. Misal pada bab 1 itu isinya latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah. Ini kita atur terlebih dahulu untuk fontnya agar sama Times New Roman. Misal font ukuran 12, kita bold, kemudian fontnya warna hitam, klik OK. Setelah itu kita gunakan ini ya, ini juga, dan ini juga. Setelah itu kita lanjut ke bab tinjauan pustaka. Misalnya pada bab tinjauan pustaka yang pertama
kemudian proses pengolahan gas, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem setelah itu kita lanjut, bisa kita langsung masukkan ke daftar isi. Oh ya, sebelumnya kita atur terlebih dahulu untuk penomoran halaman, dimana pada bagian abstrak sampai tabel ini nanti kita pakai angka Romawi. Kita klik footer, kemudian kita klik number, kemudian yang ini kita misalkan pakai nomor yang bawah, di bagian bawah tengah. Kita atur ini menggunakan format, kemudian kita ubah yang ini. Setelah itu dapat dilihat, kita mulai dari I, kemudian 2, setelah itu sampai daftar tabel. Kemudian pada bab pendahuluan ini kita format lagi, dan kita atur mulai dari halaman 1. Setelah itu kita masukkan ke daftar isi dengan klik reference. Kemudian table of content. Setelah itu kita pakai yang ini aja, custom. Kemudian kita klik OK. Yang ini bisa dihapus saja. Oke. Untuk mengupdate daftar isinya, kita klik kanan mouse di laptop kalian, kemudian update field. Setelah itu bisa dilihat sudah berubah. Mungkin sekian dulu dari saya. Untuk video selanjutnya mungkin mengenai bagaimana cara mengisi daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Kita nanti menggunakan caption. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangannya mohon maaf.